Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabul ghafur. Para jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa keluarga kita. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Quran dengan tema salah satu macam dosa besar, yaitu menyia-nyiakan sholat. Bahasa Al-Qur'annya adha'us sholah. Menyia-nyiakan sholat itu sudah dosa besar, apalagi meninggalkan sholat. Sampai-sampai Allah memanggil Rasulullah ke hadapannya itu untuk menerima perintah sholat. Saking pentingnya, dipanggil langsung menghadap sendiri soal sholat. Dan sholat kita itu kan tidak lama sih. Setiap waktu sholat paling ya 10 menit. 5 kali sholat yang wajib hanya 50 menit, enggak sampai 1 jam. Itu pun masih banyak ya orang Islam yang belum mau sholat, atau masih banyak juga yang meremehkan sholat. Insya Allah. Semoga kita dan anak cucu kita ya senang mendirikan sholat. Oleh karena itu jangan lupa sering-seringlah berdoa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, insyaallah. Mari kita lihat di surat 19 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Khalafa itu datang. Khalfun itu pengganti. Suatu saat akan datang setelah mereka, yaitu pengganti orang-orang yang adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Adha'us shalah, menyia-nyiakan salat,
menurut tafsirannya Ibnu Abbas itu menunda-nunda sholat. Ya. Sudah dipanggil oleh Allah melalui si muadzin. Waktunya sudah jelas, jamnya sudah jelas. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan, kebahagiaan. Ya. Tapi mereka ngomong apa? Sik panjang waktunya. Sik dawa. Nanti dulu. Menunda-nunda sholat. Itu namanya adha'u shalah. Insyaallah. Menurut Ibnu Katsir, saat azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, itu pintu surga dibuka. Ayo masuk surga. Ya. Kalau menunda-nunda ditutup lagi, salahmu dewe. Tak panggil enggak ngereken. Tak undang enggak memenuhi undangan saya. Masya Allah. Itu bisa menyebabkan Allah itu marah. Kita saja memanggil anak kita, kok enggak direken, kita marah itu. Nah, soal sholat ini jangan sampai ada yang meremehkan. Jangan sampai adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Versi Ibnu Abbas menunda-nunda waktu sholat. Sedangkan menurut Sa'ad bin Musayyab, Sa'ad bin Musayyab ini imamnya para tabi'in. Yang dimaksud adha'us shalah, menunda-nunda sholat itu, sholatnya zuhur dekat-dekat dengan asar. Sholatnya asar dekat-dekat dengan maghrib. Disingkat sarib. Asar baru salam azan maghrib. Ya Allah. Itu pun keburu-buru. Maghribnya dikerjakan dekat isya. Isyanya dikerjakan dekat fajar subuh. Subuhnya dikerjakan dengan dekat terbit matahari. Itu namanya adha'us shalah. Itu dosa besar. Masya Allah. Apalagi sengaja. Sengaja satu kali menunda sholat. Masya Allah, dimarahi sama Allah. Besok kalau ketemu dengan Allah. Lah ya di dunia saja. Ya, kita memanggil ya, siapapun yang kita panggil. Ya, kalau enggak segera atau menunda-nunda, kita bisa jengkel. Ya Allah. Jadi sholat itu harus dinomorsatukan. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berbincang-bincang dengan istrinya Aisyah, ya, dengan asyiknya, ya, dengar adzan dikumandangkan, Aisyah ditinggal begitu saja, seolah-olah tidak kenal lagi. Menomorsatukan Allah. Kalau besok ingin diperhatikan oleh Allah di akhirat. Masya Allah.
Perhatikan panggilan Allah. Kalau kepingin besok di akhirat diperhatikan sama Allah, diopeni, diurusi. Nah, soal sholat mungkin kita bisa mengontrol diri kita dan anak-anak kita. Biasanya anak muda itu agak susah kalau diajak pun sholat awal waktu agak susah. Coba kita lihat anak-anak muda ini, anak-anak sekolah, sudah balik, sudah punya kewajiban sholat. Apakah memperhatikan sholatnya atau menyia-nyiakan sholatnya? Jangankan anak muda, mungkin anak tua ya ada yang gitu. Ini muslim. Kita nggak bicara orang yang lain. Masih meremehkan sholat, bahkan mungkin tidak sholat. Mungkin masih banyak orang mengaku muslim tapi belum sholat. Itu jelas nanti ancamannya selain di alam barzah sudah disiksa, meninggalnya sudah susah, belum nanti di alam barzahnya. Kalau di akhirnya jelas neraka sakor, ancamannya neraka sakor. Para jamaah, orang yang menyia-nyiakan sholat itu ancamannya neraka jahanam. Silahkan dilihat ya, di Qurannya surat 107. Ayat 4 dan 5. Fawailil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun ini lengah, lupa, meremehkan, menyia-nyiakan, menyepelekan. Itu diancam dengan wail. Wail itu maknanya menurut para pakar tafsir itu neraka jahanam. Neraka jahanam itu sangat dalam. Andaikan gunung-gunung di dunia ini dipindahkan ke neraka jahanam, enggak akan memenuhi jurang neraka jahanam itu, enggak, saking dalamnya. Dan itu pun panas. Ini namanya ayat ancaman. Jadi ada ayat janji, ada ayat ancaman. Mungkin sekarang masih berupa ancaman, besok ini kenyataan. Kalau sudah kenyataan baru menyesal, ingin kembali ke dunia. Ingin menjalankan amal-amal soleh itu, termasuk sholat-sholat itu. Ingin awal waktu. Kita kalau mau membaca riwayatnya orang-orang soleh dahulu, mengatur waktu itu dari sholat dulu. Sholat saya nomor satukan. Aku berusaha sebelum waktu salat datang 5 menit atau 10 menit sebelumnya aku harus sudah ada di masjid. Sudah mengambil air wudhu. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Terus membaca Quran, berdoa, berzikir sambil nunggu waktu salat datang.
Itu kebiasaan mereka. Setelah si muadzin azan hayya 'alas shalah, dia jawab la haula wala quwata illa billah. Saya sudah di rumahmu ya Allah. Masya Allah. Rindu dipanggil sama Allah. Nah, masa dikalah dengan rindu dipanggil majikan? Ya Allah itu maha majikannya majikan. Mah segala-galanya. Masa diremehno. Bukankah Al-Quran sudah pesan khusus pada orang-orang yang beriman? Monggo dilihat surat 63. Ayat 9. Surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggilnya hambanya yang beriman khususnya. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalian jangan melalaikan, artinya anak-anakmu dan harta-hartamu jangan sampai membuat kalian lupa ya untuk sholat 5 waktu. Ang zikrillah itu para mufasir sepakat. Maksudnya sholat 5 waktu, sholat wajib. Jangan sampai sholat wajibmu itu terhalang oleh anak-anakmu. Dan ngurusi harta-harta, sibuk urusan duniamu. Jangan sampai melalaikan kewajibanmu. Salat 5 waktu berjamaah. Kita biasakan salat berjamaah 5 waktu. Diusahakan di masjid. Kalau sahabat dulu aja, walaupun aku merangkak, aku mau ke masjid. Bagaimana dengan kita yang keadaan sehat? Masa males? Itu pun hanya seumur hidup, paling 60 atau sampai 70 tahun. Setelah itu dimuliakan oleh Allah selama-lamanya. Kalau kita memuliakan sholat, menomorsatukan sholat jamaah 5 waktu. Sholat ini naik ke langit, nembus Sidratul Muntaha, dan dia ngomong. Selain dia mendoakan kita yang sholat, didoakan supaya dosanya diampuni, dia ngomong, ya Allah, muliakan dia ya Allah. Sebagaimana dia memuliakan aku. Menomorsatukan dia ya Allah, sebagaimana dia menomorsatukan aku sholat. Masya Allah. Segala sesuatu itu besok bisa ngomong. Ya. Kalau Allah menghendaki ngomong. Salat bisa ngomong. Ular bisa ngomong. Semua sesuatu bisa ngomong. Kalau Allah menghendaki bisa ngomong. Silakan dibuka surat 41 ya. Surat 41.
Surat Fusilat ayat 21. Monggo jenengan simak. Wa qalu li juludihim. Qalu mereka berkata. Li juludihim, kulit-kulit mereka. Kulit kita itu besok bisa ngomong. Karena Allah menghendaki ngomong. Lima syahidtum alaina, mengapa kalian menjadi saksi pada kami? Qalu, kulit itu jawab, antaqanallah, Allah telah menjadikan aku bisa berbicara. Allah telah menjadikan kami bisa berbicara. Alladzi antaqa kulla syai', yang menjadikan segala sesuatu bisa ngomong. Masya Allah. Apa saja yang ditunjuk sama Allah besok ngomong-ngomong. Dan jelas. Sebaliknya, yang sholat kita jelek, artinya kita sering menyia-nyiakan sholat. Naik ke langit. Sampai Sidratul Muntaha. Tapi bentuknya gelap. Gelap. Ya Allah. Ya. Sama Allah dilemparkan ke wajahnya orang itu. Bahasa kasarnya, aku enggak butuh model sholatmu kayak gini. Ya Allah. Ya. Dia ngomong, ya Allah, jangan kau perhatikan orang seperti ini. Sebagaimana dia dulu di dunia ya tidak memperhatikan aku. Masya Allah. Ya. Allah itu maha adil. Kalau dulu di dunianya aku nggak diperhatikan, ya, aku sholat nggak diperhatikan, besok di akhirat orang yang menyia-nyiakan sholat juga nggak diperhatikan sama Allah. Sama dengan Quran ini loh. Quran ini sudah datang kepada kita, tapi kita melupakannya. Besok di akhirat kita dilupakan sama Allah. Dibalas. Monggo dicek di Qur'annya ya, surat 20. Surat Toha. Ayat 120 ya, 24. Waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Dalam tafsirannya, mulai masuk ke liang kubur itu susah. Bukan di dunianya. Walaupun ada penelitian di Amerika, orang itu ya berlimpah ruah hartanya, tapi hatinya gelisah, nggak tenang. Ini berbeda penafsiran. Wa nahsuruhu yaumal qiyamah a'ma,
dan kami kumpulkan orang tersebut pada hari kiamat dalam keadaan buta matanya. Soal tafsir ada yang mengatakan buta hatinya. Pokoknya buta, entah matanya entah hatinya. Kala dia ngomong, Rob, wahai Tuanku, lima kasartani ama, mengapa engkau kumpul aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basiro, padahal aku dulu di dunia bisa melihat. Sama Allah jawab, karena dialog. Qala, Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu ayat-ayat kami sudah datang kepadamu, tapi kamu mengabaikannya, melupakannya, meremehkannya. Sampai ada orang muslim itu nggak ada waktu untuk belajar Quran, baca aja nggak sempat. Ya. Saya itu pengalaman, masih banyak orang muslim yang belum bisa baca Quran. Itu baru baca, belum memahami. Allah. Padahal ayat Allah sudah datang, tapi melupakannya. Kata Allah, wa kadzalika yauma tunsa. Begitu juga hari ini kamu dilupakan, enggak direken. Dulu Qur'anku enggak kamu reken, kok saiki kamu enggak tak reken ning akhirat. Salat tadi ya begitu. Dulu kamu menyanyiakan salat, sekarang kamu sia-siakan. Sama. Masya Allah. Monggo lah ya. Kita itu kadang-kadang untuk ingin sukses dunia saja, Masya Allah, waktu beberapa jam untuk mengejarnya. Ya. Masa gak kepingin sukses akhirat dah? Gak pengen akhiratnya sukses dah? Tidak bisa santai-santai, harus sungguh-sungguh. Jangan dinomor sekiakan, jangan dijadikan sisa-sisa semua. Siapa yang bilang demikian? Al-Quran sendiri. Ya, dengan simak di Qurannya surat 17 ya, ayat 18. Monggo nanti kalau gak sempat di sini dicek di rumah. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, ayat 19 nggih. Surat 17 ayat 19. Barang siapa yang menginginkan hidup di akhirat, itu yang sukses, berusaha dengan sungguh-sungguh ke arah itu. Sungguh-sungguh ke arah itu. Jangan syarat dia mukmin, maka Allah akan balasi. Ya, itu pasti. Yang kemarin saya singgung, siapa yang ngejar akhirat pasti dapat. Pasti banyak, pasti puas, pasti selama-lamanya. Beda dengan ngejar dunia, belum tentu dapat. Andaikan dapat belum tentu banyak. Andaikan banyak belum tentu puas. Andaikan puas pasti tidak selama-lamanya. Masya Allah. Sudah dikandani sama Allah di Al-Quran. Jangan sampai besok di akhirat rugi atau menyesal. Jangan. Kalau kita tahu insya Allah akan bersungguh-sungguh. Kalau nggak tahu pede saja, tapi nanti di akhirat terbelalak, kaget. Karena terbelalak, kaget. Ya Rob, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia ya Rob. Mau ngapa? Akmalu sholihah. Aku mau gemar beramal soleh ya Rob. Kaset. Amal soleh yang wajib saja ditinggal 5 kali waktu sholat. Diremeno.
Monggo ini bisa kita dakwahkan ya. Kita punya kewajiban bersama. Oleh karena itu, saking pentingnya besok sampai di akhirat pun Allah bakal menghisab hambanya. Yang pertama adalah masalah sholat. Sudah populer hadis itu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab besok di hari kiamat adalah masalah sholatnya. Ya, Insya Allah. Ada pendapat sahabat, ya, sebelum nanti di akhirat, bahkan di alam barzah itu, sebelum ditanya man robuka dan seterusnya itu, sholat dulu ditanyakan. Ini jarang kita dengar. Biasanya kan langsung man robuka. Sebelum ditanya itu, sholatnya dulu. Masya Allah. Ya. Saking pentingnya sholat. Caranya mendekatkan diri pada Allah. Sholat. Buktinya, setiap sholat kita membaca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu ada kalimat Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Ini dekat. Dekat. Hanya kepada Engkau itu dekat. Ya Allah. Sarana mendekatkan diri pada Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya. Jangan minta tolong tok salatnya males. Perhatikan ayat ini. Iyyaka na'budu, lihaten ibadahmu pada Allah kayak apa? Allah. Sering menyanyiakan, menunda-nunda, atau mungkin bahkan gak ibadah. Lah kok enak tiba-tiba wa iyyaka nasta'in. Duluan mana? Perbaikilah ibadah dulu pada Allah. Nanti kalau nggak dikabulkan permintaannya ngomeng-ngomeng. Ya, Insya Allah. Diwadulnya sama konconi. Lah iya dah, aku berdoa, minta tolong sudah bertahun-tahun sampai meniran nggak dikabul-kabulno. Ya Allah. Jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah. Ya, kalau nggak ingin diancam neraka jahanam. Itu nanti ada kajiannya sendiri. Ya, yang temanya sebab-sebab masuk neraka jahanam. Masya Allah. Ya. Para jamaah yang berbahagia, kalau orang itu jelas nggak sholat, ya, sampai mati kok nggak tobat, jelas tempat tinggalnya besok di akhirat di neraka sakor. Belum azabnya di alam kubur sampai kiamat. Masya Allah. Di alam kubur diazab sampai kiamat. Kiamat masuk neraka sakor. Masalah sholat. Sebenarnya itu nggak banyak waktu. 10 menit itu sudah lama sholat itu. Mungkin ada yang 2 menit, selesai. Iya apa enggak? Ya Allah. Lah kalau 2 menit kali 5, 10 menit. Padahal Allah kasih waktu 24 jam digawe apa? Besok ditanyakan di akhirat. Kamu aku beri waktu 24 jam, kamu habiskan untuk apa? Masya Allah. Ya, monggo kita introspeksi sendiri-sendiri. Ya. Saya habiskan untuk cangkruan, misalnya. Ya Allah. Monggo dilihat Qurannya surat 74. Surat 74
ayat 42. Surah 74 ayat 42. Monggo jenengan simak masing-masing. Ada sebuah pertanyaan dari penduduk surga. Jadi antara surga dengan neraka itu, walaupun jaraknya jauh, itu bisa dialog. Di dunia saja manusia bikin ya video call bisa kok, dialog antara negeri Indonesia sama luar negeri. Iya tak? Apalagi Allah. Dialog itu. Dialognya masalakakum fi saqor. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Sakor? Ini pertanyaannya penghuni surga. Qalu penduduk neraka Sakor iku jawab, lam naku minal musholin. Sebabnya aku dulu di dunia enggak termasuk orang yang sholat. Ya Allah. Jelas itu. Apa sih beratnya sholat ya, 5 kali sehari semalam? Apa beratnya? Kalau kita lihat ancamannya, mestinya takut. Mestinya. Masya Allah. Seksanya bukan hanya nanti di akhirat di neraka, bukan. Di alam kubur itu sudah diseksa. Menjelang mati sudah sengsara. Rasanya haus terus walaupun dikasih minum 1 air laut. Biasanya orang mau mati itu ngelak, Pak, haus. Dikasih minum, tetap haus. Ya Allah. Besok di akhirat kelihatan wajahnya menghitam. Menghitam. Walaupun di dunia putih. Ya Allah. Kalau gak salah besok jadi hitam. Wong naik ke atas ke langit aja jadi gelap kok. Dan di alam barzah itu dipatok sama ular. Ya. Ularnya itu panjang, besarnya sebesar leher onta. Ya Allah. Dan ular itu bisa ngomong. Aku disuruh Tuhanmu, disuruh Tuhanku ya Tuhanmu. Ya, untuk menyiksamu. Terus sampai kiamat. Dan ular itu mengandung racun. Masya Allah. Namanya Sujaul Aqra. Ada sebuah riwayat. Ada seseorang yang lagi mengubur saudaranya perempuan. Dikubur. Saat ngubur itu ada sesuatu yang ikut dikubur. Entah itu dompetnya, entah sesuatu yang berharga. Ingatnya sudah di rumah. Ingat kalau barangnya ya ketinggalan di kubur. Dia kembali. Dia lihat itu sudah ada bara api yang menyala-nyala di kuburnya. Dia ketakutan pulang. Tanya sama ibunya. Bu, sebenarnya ada apa? Apa yang dilakukan adik kandung saya yang barusan meninggal tadi? Ibunya nangis itu. Nangis, Pak. Allah.
Walana adikmu itu ketika hidupnya ya, menyia-nyiakan sholat. Nah, Masya Allah. Ya. Nanti kita lihat, kita baca ya tentang siksa kubur itu. Masya Allah. Ya. Pipis nggak cebok aja sudah ada azabnya. Nah, apalagi meninggalkan sholat. Ya, Masya Allah. Para jamaah, ada satu hadis yang akan saya sampaikan ya. Bentar nggih. Man hafadho alaiha. Barang siapa yang menjaga sholatnya, sholat jamaah nggih, 5 waktu, sholat wajib. Kanat lahu nurun, dia akan mendapat cahaya. Wa burhanan, dan mendapat petunjuk. Wa najatan, dan mendapat keselamatan nanti pada hari kiamat. Wa malam yuhafid alayya, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya 5 waktu dengan jamaah itu, lam yakul lahu burhanan, dia tidak akan mendapat petunjuk. Wala nuron, nggak dapat percaya. Wala najatan, dan tidak akan selamat nanti di akhirat. Wa kana yaumal qiyamah, orang tersebut pada hari kiamat ma'a korun, bersama korun. Kata Umar bin Khattab, ya, orang yang menyia-nyiakan sholat karena ngurusi hartanya besok akan bersama korun. Ya Allah. Wahaman, kata Umar bin Khattab, besok di akhirat akan dikumpulkan dengan Haman. Haman itu pejabatnya Fir'aun. Dia sibuk ngurusi jabatannya, nggak sempat sholat, nyia-nyiakan sholat terlambat terus. Ya, dikumpulkan sama Haman di akhirat. Ya. Yang ketiga, ya, orang yang menyia-nyiakan sholatnya karena sibuk dengan kekuasaannya, sehingga sholatnya tersia-siakan. Besok di akhirat akan dikumpulkan sama Fir'aun. Ya Allah. Ya. Yang sibuk dengan bisnisnya sehingga menyia-nyiakan sholat, besok akan dikumpul dengan Khalaf, Ubay bin Khalaf. Ya Allah. Itu pedagang di Mekah yang sibuk dengan usahanya, nggak sempat sholat atau menyia-nyiakan sholatnya. Monggo para jamaah, sesibuk apapun urusan dunia, utamakan sholat, nomor 1 kan sholat. Ya. Sekian dulu, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita dan anak-anak cucu kita. Ya. Senang sholat, menomor 1 kan sholat, terutama sholat jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر.